Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani dengan MPM 5019126 dengan dosen pengampu Bapak Tia Gusti Satria Magister Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan ketiga. Semoga bermanfaat untuk mendengarkan dan selamat menyimak ya video ini. Oke. Baiklah, di materi pertama saya akan menjelaskan yaitu kerangka dasar. Ada yang tahu nggak sih kerangka dasar itu apa? Oke, saya akan menjelaskan sedikit apa itu kerangka dasar. Kerangka dasar adalah pedoman yang digunakan untuk dokumen kurikulum, implementasi kurikulum, dan evaluasi kurikulum. Jadi tahu kan apa arti kerangka dasar? Kerangka dasar juga digunakan untuk dari tingkat nasional, daerah, dan KTSP. Jadi paham kan apa sih kerangka dasar? Kerangka dasar itu. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang kedua. Materi yang kedua adalah landasan kurikulum 2013 dan KTSP. Yang pertama saya akan menjelaskan landasan kurikulum 2013. Apa sih landasan kurikulum 2013? Ada yang tahu nggak sih apa itu landasan kurikulum 2013? Baik, saya akan menjelaskan sedikit. Landasan kurikulum 2013 dibedakan menjadi 4 bagian. Yang pertama landasan yudisiris, filosofis. Baik, yang kedua adalah landasan filosofis. Landasan filosofis adalah yang mengarahkan manusia kepada kurikulum, mau jadi apa ya nanti. Yang ketiga adalah landasan empirik. Landasan empirik merupakan landasan yang memberikan kurikulum berdasarkan di lapangan yang terbaru. Yang keempat adalah landasan teoretik. Landasan teoretik memberikan dasar-dasar pengembang kurikulum sebagai dokumen dan proses. Jadi tahu kan apa saja landasan kurikulum 2013? Baik, saya akan menjelaskan landasan kurikulum KTSP. Baiklah, saya akan menjelaskan kurikulum KTSP, landasan kurikulum KTSP. Landasan kurikulum KTSP dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu landasan yudisiris dan filosofis. Landasan filosofis pada KTSP bahwa sekolah dasar sebagai pusat pengembangan lanjutan yang menitik beratkan budaya yang tidak terlepas dari nilai-nilai budaya yang dianut oleh suatu bangsa. Bangsa Indonesia memiliki nilai-nilai budaya yang bersumber pada Pancasila sebagai filsafat bangsa. Jadi paham kan landasan kurikulum KTSP itu apa aja? Baik, saya akan melanjutkan materi yang ketiga. Yang ketiga adalah hakikat kurikulum 2013 dan KTSP. Saya akan menjelaskan yang pertama yaitu hakikat kurikulum 2013. Kurikulum 2013 disiapkan untuk mencetak generasi masa depan. Generasi yang siap dalam menghadapi masa depan. Karena itu, kurikulum 2013 disusun untuk mengantisipasi perkembangan masa depan. Ini bertujuan untuk mendorong peserta didik atau siswa mampu lebih baik untuk dalam melaksanakan observasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasi apa yang mereka peroleh atau mereka ketahui. Setelah menerima materi ini, jadi paham kan apa sih hakikat kurikulum 2013 yang saya jelaskan tadi? Yang pertama, landasan yudisiris. Apa sih landasan yudisiris? Landasan yudisiris adalah pengembangan hukum-hukum kurikulum yang menjadi acuan pengembangan kurikulum. Yang kedua, landasan empirik, dan keempat, landasan teoretik. Baiklah, saya akan menjelaskan. Yang pertama yaitu landasan yudisiris. Apa sih landasan yudisiris? Baik, hakikat KTSP. Ada yang tahu nggak sih hakikat KTSP itu apa? Jadi, hakikat kurikulum satuan pendidikan bagi di atas beberapa bagian, yaitu konsep dasar. KTSP disusun dan dikembangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 36 Ayat 1 dan 2 sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan kesatuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Jadi tahu kan hakikat KTSP itu apa yang saya jelaskan tadi?
peningkatan iman dan takwa dan akhlak mulia. Yang kedua, kebutuhan kompetensi dan masa depan, kemampuan berkomunikasi, berpikir kritis dan kreatif. Yang ketiga adalah peningkatan potensi kecerdasan dan minat sesuai dengan tingkatannya. Kurikulum 2013 diimplementasikan. Oleh karena itu, maka sangat penting untuk dipahami dan setiap konduktor dari mulai tingkat satuan pendidikan dan sampai dinas pendidikan untuk mengetahui prinsip penyusun KTSP 2013. Harga dokumentasi yang ada di setiap satuan pendidikan tersedia dan dipelaksanakannya menjadi baik. Yang kedua adalah prinsip kurikulum KTSP. KTSP dikelola berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, berpusat pada potensi, perkembangan dan kebutuhan. Yang kedua, beragam dan terpadu. Yang ketiga, tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Yang keempat, relevan dengan kebutuhan kehidupan. Yang kelima, menyeluruh dan berkesinambungan. Jadi paham kan apa saja sih prinsip kurikulum, baik kurikulum 2013 dan kurikulum KTSP yang saya jelaskan tadi. Atau yang kelima, materi yang terakhir adalah struktur kurikulum 2013 dan KTSP. Yang pertama, saya akan menjelaskan struktur kurikulum 2013. Struktur kurikulum 13 dijelaskan sebagai gambaran konseptualisasi konten kurikulum dalam bentuk mata pelajaran, posisi konten mata pelajaran dalam bentuk kurikulum, distribusi konten mata pelajaran dalam semester atau satu tahun, belajar dan pengorganisasian beban dalam belajar dalam sistem pembelajaran. Jadi paham kan apa sih struktur kurikulum 2013? Baik, saya akan menjelaskan struktur kurikulum KTSP. Struktur kurikulum KTSP. Dalam KTSP, struktur kurikulum merupakan pola dan susunan mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Kedaulatan kurikulum pada setiap mata pelajaran pada setiap satu. Baik, itulah penjelasan materi pertemuan ketiga. Semoga bermanfaat untuk kalian mendengarkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan materi keempat adalah prinsip kurikulum 2013 dan KTSP. Yang pertama, saya akan menjelaskan prinsip kurikulum 2013. Prinsip kurikulum terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah apa aja yang saya jelaskan tadi. Beban belajar untuk mata pelajaran dan beban belajar per minggu untuk setiap siswa. Struktur kurikulum juga merupakan aplikasi konsep pengorganisasian konten dalam sistem pendidikan dituangkan dalam kompetensi yang harus dikuasai peserta didik sesuai dengan beban belajar yang tercantum dalam struktur kurikulum. Jadi paham kan struktur kurikulum KTSP itu apa aja?